Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Penggal, Pengalaman Gak Masuk Akal. Baik teman-teman, saya Ahmed Avatar, di mana nantinya saya akan membawakan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang memang tidak masuk di akal, atau cerita-cerita yang berhubungan dengan dunia misteri atau dengan dunia gaib. Baik, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dialami oleh sahabat saya yang bernama Agung. Agung ini orang Bandung. Nah, jadi si Agung ini mengaku kalau dia itu pernah diteror oleh kuntilanak setelah dia dan teman-temannya melakukan pendakian di Gunung Cermai, Jawa Barat. Dan buat teman-teman yang memiliki cerita atau pengalaman yang memang tidak masuk di akal atau berhubungan dengan dunia misteri dan ingin membagikannya kepada kita semua, silahkan teman-teman bisa langsung saja kirim pesan melalui IG saya, Ahmed Avatar, atau juga bisa melalui Facebook saya, Ahmed Avatar. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua teman-teman yang sudah memberikan support kepada saya dengan cara mensubscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang masih belum mensubscribe, ayo segera subscribe. Karena support dari kalian adalah semangat bagi saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Hari kunci ramai terdengar negara mana lain Cirebon diwe. Gunung Cermai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat. Karenanya, Gunung Cermai ini menjadi gunung favorit para pendaki. Gunung Cermai ini memiliki ketinggian 3078 mdpl. Gunung ini terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ada beberapa mitos atau pantangan yang harus dipatuhi oleh para pendaki ketika melakukan pendakian di Gunung Ciremai. Sebenarnya kita boleh saja untuk percaya atau tidak percaya dengan mitos-mitos yang beredar di sana. Tetapi, kalaupun kita tidak percaya, alangkah lebih baiknya kalau kita itu menghormati saja atau menghargai saja semua norma-norma yang ada di sana. Agar pendakian kita menjadi lancar, tidak terjadi sesuatu apapun yang tidak kita inginkan. Malam itu di suatu jalan di kota Bandung terlihat begitu banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang. Nah, di antaranya itu terlihat ada dua motor yang sedang berjalan beriringan. Motor yang pertama dinaiki oleh Agung dan Tino. Kemudian motor yang berikutnya dinaiki oleh Fahmi dan Rudi. Nah, malam itu mereka sedang dalam perjalanan pulang setelah mereka melakukan pendakian di Gunung Cermai via Apuy. Si Tino adalah salah satu teman terdekat dari si Agung, karena memang rumah mereka ini saling berdekatan. Selain itu juga, ternyata mereka ini adalah sepupuan. Kemudian si Fahmi dan si Rudi, mereka juga cukup dekat, cuman rumah mereka ini sedikit jauh, tetapi masih dalam satu wilayah. Mungkin jaraknya itu sekitar 20 menit kalau kita tempuh dengan sepeda motor. Nah, jadi ketika mereka menemukan sebuah pertigaan, akhirnya mereka harus berpisah. Si Agung harus belok ke kanan untuk menuju ke rumahnya. Kemudian si Fahmi harus lurus untuk menuju ke rumahnya. Jadi setelah mereka berpisah itu, pada akhirnya si Agung pun harus menambah kecepatan sepeda motornya. Karena memang suasana di jalan saat itu sangat sepi. Tidak ada satu kendaraan pun yang lewat ataupun berpapasan dengan mereka. Oh iya, saat itu, si Agung merasakan ada yang aneh dari sikapnya si Tino. Kan biasanya si Tino ini orangnya barbar dan semua serba diomongin. Tetapi saat itu, semenjak mereka ini turun dari gunung, sikap si Tino ini menjadi pendiam. Diam terus, bahkan di sepanjang jalan pun si Tino diam terus. Nah, tetapi saat itu si Agung berpikir, oh mungkin si Tino sedang lelah karena habis turun dari gunung. Nah, saat itu mereka pun terus saja memacu kendaraannya menyusuri jalan yang memang sangat sepi itu. Kemudian mereka pun sampai di sebuah jembatan. Kaget sekali,
Karena di depan sana dan tersorot oleh lampu motor, si Agung ini melihat seperti ada sosok putih yang berdiri di samping jalan. Nah, ketika si Agung melihat sosok putih yang berdiri di samping jalan itu, si Agung pun bertanya kepada si Tino, "No, lu lihat nggak? No, lu lihat nggak?" Tetapi si Tino sama sekali tidak menjawab. Saat itu si Tino hanya diam saja. Nah, karena si Agung ini tidak ingin suasananya menjadi panik, pada akhirnya si Agung pun terus memacu kendaraannya dan ditambah lagi kecepatannya. Alhamdulillah, akhirnya mereka pun berhasil melewati sosok putih yang sedang berdiri di pinggir jalan di dekat jembatan itu. Lalu kemudian si Agung pun semakin menambah kecepatannya hingga sampai di satu tanjakan. Nah, ketika mereka ini hendak sampai di ujung tanjakan, kan jalannya itu nanjak kemudian langsung belok ke kiri. Nah, saat itu tiba-tiba saja si Agung melihat lagi, ternyata di depannya ketika si Agung ini hendak belok, ada sesosok putih lagi yang sedang berdiri tegap di samping jalan. Nah, melihat ada sesosok kuntilanak di sana sedang berdiri tegap di samping jalan, si Agung pun semakin bertambah panik dan takut. Lalu kemudian pada akhirnya si Agung pun semakin menambah kecepatan, terus menyusuri jalan itu hingga akhirnya mereka pun sampai di depan rumahnya. Senang sekali rasanya hati si Agung ini ketika sampai di depan rumah. Betapa tidak, karena tadi di perjalanan itu mereka sudah menemui sesosok cewek yang begitu cantik dan mempesona. Dan pada akhirnya si Agung sama si Tino pun harus berpisah saat itu. Si Agung ke rumahnya, si Tino pun ke rumahnya. Dan ternyata rumah mereka ini saling berhadapan, hanya dihalangi oleh sebuah jalan aja. Oke, kita akan biarkan dulu si Tino ini pulang ke rumahnya. Kita akan ikut dulu bersama si Agung ke rumah si Agung. Nah, saat itu sebenarnya si Agung ini pingin sekali langsung mandi kemudian langsung tidur sampai pagi. Tetapi karena saat itu si Agung merasa sedikit lelah, pada akhirnya si Agung memutuskan untuk istirahat dulu sebentar, sekedar merokok dulu atau ngopi dulu sambil nonton TV. Saat itu si Agung langsung duduk di depan TV, kemudian menyalakan TV-nya lalu membakar rokoknya. Sekenyot, 2 kenyot, 3 kenyot. Nah, ketika hendak ke kenyotan yang keempat, tiba-tiba saja si Agung ini mendengar ada seseorang yang mengetuk pintunya di depan. Saat itu si Agung berpikir, oh mungkin si Tino ada perlu apa lagi nih. Nah, kemudian si Agung pun berlari ke arah pintu, kemudian membuka pintunya. Tetapi ketika pintu itu dibuka, ternyata di luar itu nggak ada siapa-siapa, sepi sekali. Mungkin si Tino lagi ngerjain gue nih. Si Agung mikirnya kayak gitu. Lalu kemudian si Agung pun menutup pintunya. Lalu si Agung melanjutkan lagi menonton TV-nya. Nah, ketika si Agung hendak duduk lagi di depan TV, tiba-tiba saja si Agung mendengar lagi ada orang yang mengetuk pintu di depan lagi. Dan kali ini ketukannya sedikit keras. Si Tino bener-bener nih. Si Agung mikirnya kayak gitu. Lalu kemudian si Agung pun berlari lagi ke arah pintu, kemudian mengintip dulu di kaca, tetapi di sana memang tidak ada siapa-siapa. Rada deg-degan nih. Lalu si Agung pun mengabaikan semua itu, kemudian melanjutkan menonton TV lagi. Tetapi ketika si Agung ini hendak duduk lagi, tiba-tiba saja pintu yang di depan itu seperti ada yang mengetuk lagi. Nah, pada akhirnya si Agung pun berdiri, kemudian hendak berlari lagi ke arah pintu. Tetapi ketika dia berlari itu, tiba-tiba saja lampu listrik yang ada di rumah si Agung itu mati. Ketika lampu listrik di rumahnya itu mati, si Agung pun menggapai-gapai, merayap-rayap mencari korek atau lilin untuk penerangan. Tetapi saat dia mencari-cari, tiba-tiba saja si Agung ini merasa seperti ada angin yang menabrak tubuh dia. Wush! Lalu setelah ada angin yang menabrak tubuhnya si Agung itu, tiba-tiba saja lampu listrik di rumah si Agung nyala lagi. Kaget sekali, karena ketika lampu ini menyala, si Agung ini melihat jelas sesosok cewek dengan baju putih begitu tinggi besar, rambutnya ke depan semua, mukanya hitam, matanya merah menyala, melotot ke arah dia.
Melihat cewek seksi dan menawan itu, si Agung pun langsung panik dong, takut dong. Lalu kemudian si Agung pun membuka pintu kemudian lari keluar sambil berteriak sekencang-kencangnya. Baik teman-teman, kita akan tinggalkan dulu kisah romantisnya si Agung bersama cewek yang seksi yang tinggi besar itu. Kita akan berjalan mundur menuju ke rumahnya si Fahmi. Teman-teman, jadi setelah mereka ini berpisah di pertigaan itu, akhirnya si Fahmi pun langsung mengantarkan si Rudi pulang. Nah, setelah mengantarkan si Rudi, si Fahmi pun langsung pulang ke rumahnya. Nah, lalu kemudian setelah si Fahmi ini sampai di rumahnya, si Fahmi ini langsung bersih-bersih, mandi dan sebagainya. Lalu karena si Fahmi ini merasa lelah habis turun dari Gunung Cermai, akhirnya si Fahmi pun langsung tidur. Sejam, 2 jam, 3 jam. Nah, si Fahmi ini tertidur dengan begitu lelap. Hingga akhirnya kira-kira jam 1:30 dini hari itu, si Fahmi merasa seperti ada benda yang bergerak-gerak di sampingnya itu. Saat itu si Fahmi berpikir, oh mungkin itu adiknya yang sedang tidur di sampingnya. Lalu kemudian si Fahmi pun memeluknya. Tetapi ada yang aneh yang dirasakan oleh si Fahmi ketika si Fahmi memeluk benda yang bergerak-gerak tadi. Jadi saat itu si Fahmi merasa kok benda ini begitu dingin. Kemudian tiba-tiba saja hidung si Fahmi ini mencium bau yang begitu bau. Kemudian tangan si Fahmi pun menggapai-gapai benda itu. Nah, karena si Fahmi ini merasa ada yang aneh dengan benda yang dipeluknya itu, pada akhirnya si Fahmi pun membuka matanya. Kaget sekali, karena yang bergerak-gerak itu, benda yang ada di sampingnya itu, yang sedang dipeluknya itu, adalah sesosok kuntilanak yang sedang berbaring tepat di samping dia. Nah, ketika si Fahmi ini sedang dalam keadaan kaget, tiba-tiba saja kuntilanak ini menggeram. Nah, mendengar geraman kuntilanak itu, si Fahmi pun langsung merasa takut dan panik. Lalu saat itu juga si Fahmi langsung membalikan tubuhnya, kemudian meringkukkan tubuhnya, langsung menutupi wajahnya dengan bantal sambil berteriak sekeras-kerasnya. Semenit, 2 menit, 3 menit, si Fahmi pun mengintip. Tetapi ternyata kuntilanak itu masih ada dan berbaring di samping dia. Nah, kemudian mungkin sekitar 4 menitan, si Fahmi pun mengintip lagi. Dan alhamdulillah ternyata kuntilanak itu sudah menghilang. Tinggal baunya saja yang masih ada. Nah, setelah kuntilanak itu menghilang, si Fahmi pun langsung berdiri, kemudian berlari keluar dari kamar ke kamar adiknya. Kemudian si Fahmi ini meminta izin untuk tidur bersama adiknya. Teman-teman, jadi setelah kejadian malam itu, si Fahmi ini ternyata setiap harinya itu sering mengalami hal-hal yang aneh. Seperti mendengar suara-suara yang aneh, kemudian si Fahmi ini sering melihat benda-benda yang bergerak sendiri. Aneh sekali. Oke, kita akan tinggalkan dulu si Fahmi. Kita akan pergi dulu ke rumahnya si Tino. Jadi setelah si Tino ini turun dari motornya si Agung, kemudian dia pun segera masuk ke dalam rumahnya. Nah, ketika si Tino ini masuk ke dalam rumah, ternyata ibunya masih belum tidur. Jadi saat itu ibunya si Tino ini sedang mengerjakan sesuatu sambil nonton TV di ruang tengah.
Saat itu pun ibunya si Tino langsung menyapa si Tino. "Baru pulang nak?" Lah pokoknya seperti biasanya ibu bertanya kepada anak yang baru pulang. Tetapi si Tino tidak menjawab pertanyaan dari ibunya. Saat itu ibunya merasa heran karena tiba-tiba saja si Tino berubah. Biasanya kan si Tino ini barbar, tetapi saat itu si Tino menjadi pendiam. Dan ibunya ini merasa ada yang aneh karena wajah si Tino ini terlihat begitu pucat. Tetapi saat itu ibunya juga berpikir, oh mungkin anaknya sedang lelah atau capek habis dari perjalanan yang jauh. Nah saat itu pun si Tino langsung pergi ke dalam kamarnya. Nah ketika si Tino ini masuk ke dalam kamar, ibunya seperti mendengar si Tino ini membukakan lemari pakaiannya, kemudian seperti menyimpan sesuatu benda di sana. Nah, tidak begitu lama, ibunya si Tino pun melihat si Tino ini keluar dari kamar. Kemudian si Tino ini berjalan menuju ke arah pintu dapur. Ibunya sangat kaget sekali karena tiba-tiba saja si Tino ketika hendak memegang pintu dapur, tiba-tiba saja si Tino berteriak, kemudian terjatuh pingsan. Menyaksikan si Tino ini berteriak kemudian terjatuh pingsan, pada saat itu tentu saja ibunya si Tino menjadi panik. Kemudian dia pun ikut berteriak kemudian berlari sambil menangis berusaha membangunkan si Tino. Nah karena keributan yang mereka berdua bikin, pada akhirnya semua anggota keluarganya itu terbangun. Kemudian mereka ini berusaha membangunkan si Tino yang sedang terjatuh pingsan itu. Teman-teman masih ingat dengan si Agung yang tadi sudah ketemu dengan sesosok kuntilanak, kemudian dia berlari jauh keluar. Nah ternyata pada saat itu pun si Agung ini mendengar keributan yang ada di rumah si Tino. Saat itu pun si Agung kemudian berlari ke arah rumahnya si Tino, kemudian masuk ke rumah lalu ikut menolong si Tino. Lama sekali si Tino ini tidak sadarkan diri. Sejam, 2 jam, 3 jam, hingga akhirnya sekitar jam 4 subuh si Tino baru sadar. Nah, ketika si Tino ini membukakan mata, suasana di sana langsung bertambah menjadi semakin panik lagi. Betapa tidak, karena saat itu tiba-tiba saja si Tino ini bangun, kemudian loncat-loncat sambil kelojotan, kemudian lari-lari mengitari di sekitar rumahnya itu sambil berteriak, sakit, sakit, sakit. Entah apa yang si Tino rasakan saat itu. Yang jelas dari mukanya itu terlihat sekali sedang menahan sakit yang begitu sakit. Sampai-sampai di ujung matanya ini keluar air mata. Lama sekali si Tino ini kelihatan seperti orang yang sedang kesurupan karena menahan rasa sakit. Nah, mungkin sekitar setengah jam, tiba-tiba saja saat itu si Tino menjenggut-jenggut rambutnya, kemudian dia berteriak lagi, lalu tiba-tiba dia terjatuh lagi, kemudian dia pingsan lagi. Tentu saja orang-orang yang ada di sana semakin bertambah panik. Saat itu, semua orang berusaha membangunkan si Tino. Ada yang menggoyang-goyangkan badannya, ada yang menepuk-nepuk pipinya, ada juga yang mengusap wajahnya dengan air doa. Si Tino terus saja pingsan. Hingga jam 8 pagi pun si Tino ini masih belum sadarkan diri. Nah, karena melihat kondisi si Tino yang sangat mengkhawatirkan saat itu, pada akhirnya orang tua si Tino dengan keluarganya ini memutuskan untuk segera melarikan si Tino ke rumah sakit. Lalu kemudian salah satu dari keluarganya itu berusaha mencari kendaraan. Dan akhirnya ada pinjaman dari tetangga. Singkat cerita, akhirnya si Tino pun sudah sampai di rumah sakit terbesar yang ada di kota Bandung. Nah, saat itu, akhirnya si Tino pun langsung mendapatkan perawatan, langsung diurus oleh perawat-perawat yang bekerja di sana. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu sudah si Tino ini dirawat di rumah sakit itu. Tetapi sayangnya, hingga seminggu itu si Tino masih belum ada perkembangan apapun. Malah kalau kita lihat dengan mata kita, kelihatannya itu semakin harinya si Tino ini semakin memburuk. Keadaan si Tino ini semakin lemah. Hingga saat itu si Tino sudah kelihatan kurus sekali.
Nah, selama seminggu itu, si Tino ini hanya pingsan saja. Kalaupun dia bangun, dia pasti akan berteriak-teriak, sakit-sakit seperti orang kesurupan begitu, tangannya kemana-mana, kakinya juga kemana-mana, pokoknya dia ngamuk. Hingga akhirnya dokter ini, perawat di sana itu memutuskan untuk mengikat tangan dan kaki si Tino ke ranjang. Nah, selama seminggu itu juga, si Agung pun menawarkan diri kepada orang tuanya si Tino untuk menjaga si Tino di malam hari. Nah, karena si Agung ini merasa kasihan sekali kepada orang tuanya si Tino yang memang sudah tua. Jadi, kalaupun misalnya mereka ingin menjaga si Tino, biarlah di siang hari saja. Dan malam harinya, biar si Tino yang jaga di situ. 2 minggu sudah si Tino dirawat di rumah sakit itu, tetapi sayangnya masih belum ada perkembangan apapun. Bahkan dokter-dokter yang merawat si Tino itu masih belum bisa menentukan sebenarnya si Tino ini sakit apa. Nah, memang pada saat itu si Tino sudah tidak lagi mengamuk seperti orang kesurupan itu karena sakit. Tetapi sekarang selama seminggu itu si Tino hanya pingsan sepanjang hari. Malam itu, suasana di rumah sakit terasa begitu berbeda. Padahal banyak sekali orang yang berlalu lalang di sana. Saat itu si Agung yang sedang menjaga si Tino. Nah, lalu kemudian saat itu si Agung tiba-tiba menerima telepon dari si Fahmi. Yang katanya malam itu si Fahmi ini ingin menengok si Tino. Mungkin sekitar sejam kemudian, akhirnya si Agung pun mendapatkan telepon lagi dari si Fahmi. Jadi katanya si Fahmi saat itu sudah berada di lobi rumah sakit. Lalu si Agung pun segera ke lobi rumah sakit untuk menjemput si Fahmi. Kemudian mereka berdua pun segera masuk ke kamar rawatnya si Tino. Setelah mereka masuk, mereka pun duduk di samping ranjangnya si Tino. Nah, saat itu juga si Fahmi ini bertanya kepada si Tino, bertanya tentang kabar dan sebagainya. Tetapi kan saat itu si Tino sedang dalam keadaan pingsan. Jadi semua pertanyaan dari si Fahmi itu tidak diresponnya. Pada akhirnya si Fahmi pun hanya bisa mengobrol dengan si Agung. Saat itu si Fahmi sama si Agung ini membahas tentang kejadian-kejadian yang mereka alami setelah mereka ini turun dari Gunung Cermai. Tentang si Agung yang ketemu kuntilanak ketika lampunya padam di rumahnya itu. Kemudian tentang si Fahmi yang ketemu kuntilanak ketika si Fahmi ini sedang tidur, bahkan sempat memeluknya. Kemudian si Agung juga menceritakan kisahnya si Tino hingga si Tino ini harus dirawat di rumah sakit itu. Tetapi ketika mereka ini sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja lampu listrik di ruangan itu mati. Nah, ketika lampu ruangan itu mati, tiba-tiba saja si Fahmi sama si Agung ini mencium bau busuk yang begitu bau. Pokoknya baunya tidak enak sekali. Lalu tidak lama kemudian lampu pun nyala lagi. Kaget sekali, karena ketika lampu listrik itu nyala kembali, tiba-tiba saja si Agung sama si Fahmi ini melihat dengan jelas sesosok kuntilanak tengah berdiri tegap di depannya sambil melotot ke arah mereka berdua dengan mata yang merah menyala, rambutnya ke depan semua, kemudian mukanya ini hitam sekali, baunya ini sangat tidak enak. Melihat sesosok kuntilanak yang tengah berdiri di depannya itu, tentu saja mereka berdua menjadi panik dan takut. Betapa tidak, kuntilanak ini penampilannya itu sangat uye uno ulala pokoknya. Nah, mereka berdua ini langsung kabur meninggalkan si Tino yang sedang pingsan di situ. Mereka terus saja berlari hingga akhirnya mereka ini menemukan tempat yang agak ramai. Lalu kemudian mereka menenangkan diri di sana. Nah, ketika mereka ini sudah merasa tenang, akhirnya mereka pun kembali lagi ke kamarnya si Tino. Nah, ketika mereka berdua ini sampai di depan ruangannya si Tino, mereka pun langsung mengintip ke dalam. Alhamdulillah, karena saat itu ternyata kuntilanak itu sudah nggak ada. Dan mereka hanya melihat si Tino yang sekarang tidurnya sudah pindah menjadi di lantai. Mereka berdua pun segera menghampiri si Tino yang saat itu sedang terbaring di lantai. Kemudian mereka berdua ini segera mengangkatnya, kemudian membaringkannya di atas ranjang. Nah, ketika mereka ini menolong si Tino, sebenarnya mereka ini heran.
sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh kuntilanak ini terhadap si Tino, hingga sekarang si Tino ini terbaring di lantai. Baik teman-teman, kita akan singkat lagi ceritanya ketika si Tino ini sudah 3 minggu dirawat di rumah sakit itu. Nah, saat itu tidak ada perkembangan apapun, kecuali memburuk, dan memburuk. Nah, karena kondisi si Tino yang semakin memburuk, pada akhirnya orang tua si Tino ini memutuskan untuk membawa kembali si Tino pulang ke rumah dan akan merawatnya di rumah saja. Dan pada akhirnya si Tino pun dibawa pulang kembali oleh keluarganya. Nah, ketika mereka ini sampai di rumah, banyak sekali orang-orang yang datang yang ingin menjenguk si Tino. Tetangganya, kemudian banyak sekali keluarga yang dari jauh itu semuanya pada datang untuk menjenguk si Tino. Termasuk orang tuanya si Agung, orang tuanya si Fahmi dan si Rudi juga ada pada saat itu. Nah, setelah suasana di rumah si Tino menjadi sepi dan orang-orang yang menengoknya itu sudah pada pulang, pada akhirnya orang tua si Agung, tepatnya ayahnya si Agung, memberikan saran kepada orang tuanya si Tino agar membawa orang pintar untuk mengobati si Tino. Kemudian pada saat itu mereka ini saling berembuk dan akhirnya orang tuanya si Tino ini setuju. Dan di malam harinya, orang tua si Agung pun datang kembali ke rumahnya si Tino dengan seseorang yang disebut orang pintar. Nah, orang pintar ini namanya Pak Ali. Oke, sekarang keluarganya Tino menyiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ritual penyembuhan si Tino. Seperti bakakak, kemudian ada buah-buahan, ada nasi ketan, dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali yang harus disiapkan. Akhirnya ritual pun dimulai. Pak Ali memulai ritualnya itu dengan membaca sesuatu sambil membakar kemenyan. Lama sekali. Nah, kemudian setelah itu Pak Ali pun bangkit, kemudian berjalan mengitari semua ruangan yang ada di rumah itu sambil menebarkan asap dari kemenyan itu. Geber, geber. Sangat mengejutkan karena di ujung ritualnya itu tiba-tiba saja Pak Ali ini berkata, jadi sebenarnya Tino ini sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu dan sekarang arwahnya itu sedang ditahan atau dikurung oleh para penghuni di Gunung Cermai karena si Tino ini sudah mengambil benda pusaka yang ada di Gunung Cermai itu. Nah, mendengar penjelasan Pak Ali semacam itu, tentu saja ayah dan ibunya si Tino ini tidak bisa terima begitu saja. Saat itu, mereka berdua itu langsung protes, kemudian menangis dengan begitu histeris, menangis sejadi-jadinya. Namun kemudian, orang-orang yang ada di sana pun segera menenangkan orang tuanya si Tino. Tidak begitu lama, akhirnya orang tuanya si Tino ini bertanya kepada si Agung, si Fahmi, dan si Rudi. Sebenarnya apa yang sudah mereka lakukan ketika mereka melakukan pendakian di Gunung Cermai. Lalu si Agung dan teman-temannya ini berusaha mengingat kembali apa saja yang sudah mereka lakukan ketika mereka ini mendaki di Gunung Cermai. Jadi ternyata ketika mereka mendaki itu, si Tino ini tidak bisa menjaga sikapnya. Bicaranya yang sompral, kemudian pipis di mana saja, dan sebagainya. Lalu ada yang lebih fatal lagi. Jadi pada saat mereka turun itu ternyata si Tino menemukan sebuah benda yang aneh. Yaitu benda seperti batu yang warnanya hitam keungu-unguan. Sebenarnya pada saat itu si Agung sama teman-temannya ini sudah berkali-kali mengingatkan si Tino untuk tidak membawa pulang barang itu. Tetapi si Tino ini tetap saja ngeyel dan si Tino ini ngotot untuk membawa barang itu pulang. Oh ini. Jadi kecurigaan si Agung pun terjawab saat itu. Yang tadinya si Tino ini orangnya barbar, tiba-tiba menjadi pendiam, ternyata itulah penyebabnya. Nah, setelah si Agung sama teman-temannya ini menjelaskan cerita mereka ketika mereka naik gunung, akhirnya pun Pak Ali meminta benda tersebut untuk dicarikan. Nah, pada akhirnya pun mereka pun semua orang-orang yang ada di situ membantu mencarikan benda yang dimaksud itu. Memang butuh waktu yang lama, tetapi pada akhirnya ibunya si Tino akhirnya menemukan benda itu. Kemudian ibunya si Tino ini memberikan barang itu kepada Pak Ali. Kemudian Pak Ali ini akan segera pergi ke Gunung Cermai untuk bernegosiasi bersama penghuni-penghuni sana agar menukarkan benda tersebut dengan arwahnya si Tino yang saat ini sedang dikurung di sana.
Sebelum Pak Ali ini berangkat ke Cermai, pada malam itu juga Pak Ali pun menjelaskan kepada semua orang yang ada di situ. Nah, sebenarnya si Tino ini sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Nah, ini hanyalah usaha untuk membebaskan arwah si Tino yang ditahan di Gunung Cermai itu, agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Pak Ali pun berangkat ke Cermai malam itu juga, diantar oleh ayahnya si Agung. Nah, kemudian orang-orang yang ada di sana pun membaca doa, membaca Al-Quran, ayat kursi, dan sebagainya, untuk membantu doa agar semuanya menjadi lancar. Entah kenapa, situasi suasana di rumahnya si Tino saat itu terasa begitu mencekam. Walaupun banyak sekali orang-orang di sana yang sedang membaca Al-Quran dan sebagainya. Tetapi entah kenapa, pokoknya di situ saat itu suasananya begitu menakutkan. Dan akhirnya malam pun berlalu begitu saja. Nah, sekitar jam 7 pagi, tiba-tiba saja napas dari si Tino ini seperti terenggal-enggal begitu cepat sekali. Lalu kemudian si Tino pun menghembuskan napas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian jasadnya si Tino ini diurus oleh keluarga, oleh kerabat dan para tetangganya. Nah, mungkin sekitar jam 1 siang jenazah si Tino ini baru dimakamkan. Jadi teman-teman, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari ceritanya si Agung ini. Ya, seperti di awal tadi, banyak sekali mitos-mitos atau pantangan yang harus dipatuhi oleh para pendaki ketika mereka ini melakukan pendakian, terutama di Gunung Cermai. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu cerita yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya berterima kasih sekali kepada Agung dan teman-temannya yang sudah mau membagikan ceritanya kepada kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyampaian cerita ini kurang berkenan di hati dan kurang sejalan dengan cerita yang sesungguhnya. Dan buat teman-teman semua, saya juga berterima kasih karena sudah mengklik video ini dan menontonnya hingga selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.